Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد, senantiasa puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir kembali sesaat waktu dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan waktu serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, ada saat-saat tertentu ketika terbuka peluangnya, maka momentum seringkali tidak akan berulang. Mesti harus kita manfaatkan dengan baik. Boleh jadi ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada satu saat cerita yang Allah abadikan di dalam surat Ali Imran adalah Nabiullah Zakaria alaihissalam ketika beliau memasuki kamar atau tempatnya Siti Maryam. Saat berkunjung, maka didapatkan satu keajaiban di mana didapatkan selalu terhidang di sisi Siti Maryam, ibunda Nabiullah Isa alaihissalam, hidangan. Dan hidangannya, jikalau musim panas maka hidangan musim dingin, dan jikalau musim dingin maka hidangan musim panas. Selalu ada rizki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Siti Maryam yang telah mengkhususkan dan mewakafkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nazarnya ibundanya bahwa bayi yang dikandung nanti akan dijadikan di sisi Allah Subhanahu wa taala muharrar. Jadi, inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Aku jadikan siapapun yang ada dalam perutku ini, yaitu muharrar, dibebaskan untuk apapun tugas, apapun aktivitas kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang melayani, mengabdi di dalam atau di tempat-tempat peribadatan, ternyata yang lahir adalah seorang putri yang kemudian diberi nama Maryam. Nah, ternyata di dalam ayat 37
Selalu kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali masuk ke bilik, ke kamar tempat ibadah khususnya Siti Maryam, selalu ada rizki. Tidak tahu dari mana asalnya. Qala ya Maryam, anna lika hadza? Bagaimana mungkin engkau mendapatkan rizki ini? Qalat huwa min indillah. Maka Maryam mengatakan, ini semuanya dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada siapapun yang tidak terduga. Satu, hadirin, bahwa Allah dah jaminkan rizkinya. Ketika kita totalitas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan rizki yang tidak disangka. Sampai selevel Nabi Zakaria, beliau pun bertanya-tanya, bagaimana ini kok bisa terjadi? Dari mana engkau dapatkan? Maka jawabannya, ini semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itulah hadirin, ketika ada satu momen di mana Allah tunjukkan satu kekuasaannya, Allah tunjukkan kebesarannya, Allah tunjukkan kekuatannya kepada kita. Maka Nabi Allah Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah. Pada saat itulah beliau kemudian memanfaatkan momentum itu untuk berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan, engkau maha mendengar setiap doa hamba-hambamu. Karena Nabi Allah Zakaria diuji oleh Allah sampai uban beruban, beliau sudah memutih seluruhnya, beliau sampai tua. Washta'ala ar-ra'syu syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Di surat yang lain sudah uban semuanya, sudah tua Nabi Allah Zakaria, tapi belum mendapatkan keturunan. Terus berdoa. Nah, salah satu di antara pelajarannya bagi kita, ketika beliau mendapatkan satu momentum, Allah tunjukkan kebesarannya, di mana satu rizki datang tidak disangka. Tidak disangka. Dari mana engkau mendapatkan ini wahai Maryam? Ini rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum itu kemudian betul-betul dimanfaatkan dan dijadikan tawassul oleh Nabi Allah Zakaria untuk meminta daripada keturunan. Maka hadirin rahimakumullah, ketika ada satu saat, satu momen, satu keadaan, satu kondisi di dalam kehidupan kita di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita kebesarannya, kekuasaannya, maka layak bagi kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada saudara kita mendapatkan rezeki seperti ini, ada keberkahan, ada kebahagiaan, maka boleh bagi kita saat itu, ya Allah, mudah-mudahan sebagaimana kau rizkikan kepadanya, rizkikanlah kepadaku. Subhanallah. Ini momentum Allah tunjukkan satu di antara kekuasaannya. Kita belum menikah misalkan, datang kepada saudara kita sudah menikah, atau datang kita kepada resepsinya, ya Allah, ini kekuasaanmu, jodoh ternyata yang satu di mana, yang satu di mana, ternyata bertemu juga di pelaminan. Belum saling kenal, Allah engkau jodohkan. Saat itu kita layak boleh berdoa, ya Allah, jodohku kok masih terasa jauh, berikanlah ya Allah, dekatkan ya Allah jodohku. Ini namanya kita mengambil momentum. Ketika Allah tunjukkan kepada kita hujan turun, itu kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuasa untuk menurunkan hujan. Maka saat hujan termasuk di antara doa yang mustajab. Ya Allah, sebagaimana kuasamu untuk dapat menurunkan hujan dari langit, Masya Allah, turun kemudian menjadi sumber kehidupan makhluk-makhlukmu, ya Allah, kita minta kepada Allah. Nah, ini namanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang kita inginkan. Maka hadirin rahimakumullah, pertama kita memanfaatkan, atau ketika kita melihat
satu keadaan atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ini hati sedang dalam kondisi connect. Hati kita itu langsung nyambung pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita melihat secara langsung bukti-buktinya. Nabiullah Zakaria melihat bukti langsung sesuatu yang sulit untuk diterima secara logika dangkal, tetapi tidak mustahil ternyata. Ada rezeki yang tidak disangka. Kenapa tidak? Walaupun aku sudah tua, walaupun rambutku sudah beruban, apa mustahil bagi Allah untuk memberikan kepadaku dan mengkaruniakan keturunan indah. Nah, makanya pada saat hujan, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan rezeki. Maka saat itu layak bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hadirin, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika Allah tampakkan satu di antara kenikmatannya, satu di antara kebesarannya, kekuasaannya, maka layak pada saat itu hadirkan hati, karena ini di antara momen-momen yang berkah, momen-momen di mana Allah istijabah doa-doa kita. Yang kedua juga hadirin, insya Allah ketika kita sibukkan dengan memohon kepada Allah, saat Allah tunjukkan kekuasaannya kepada satu di antara hamba-hambanya, saudara kita, ke sahabat kita, insya Allah ini akan menghilangkan sifat iri dengki terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau misalkan hadirin rahimakumullah, orang yang ada penyakit hatinya, tengok saudaranya dapat nikmat, itu langsung kemudian pikiran jahatnya itu yang muncul, pikiran kotornya itu yang kemudian lebih diutamakan. Kau dari mana ini? Pasti kau curi kali, pasti kau tipu kali, begitu. Pasti macam-macam. Apalagi nikmat secara duniawi itu memang nikmat duniawi, tabiatnya, auranya itu ngundang iri. Itu dunia tabiatnya begitu. Dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan salah satu di antara jalan keluar agar kita tidak ada iri. Sebagaimana Allah tunjukkan kepada saudara kita kenikmatan, kekuasaan untuk mendapatkan rizki itu, jangan sampai kemudian ini menjadi celah, pintu godaan setan, lalu kita iri. Dan iri ini termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Iri yang pertama kali maksiat penduduk langit dan juga penduduk bumi, itu iri. Kenapa iblis? Iblis nggak mau sujud karena iri, dia merasa lebih baik. Kenapa Qabil dan Habil membunuh? Pertama kali dosa yang terjadi di permukaan bumi ini, pembunuhan, itu karena iri. Saudaranya dapat lebih cantik daripada dia. Itu soal duniawi. Makanya iri ini kata Nabi seperti api memakan kayu bakar. Tapi bukan kayu bakar, maksudnya apa? Iri memakan amal-amal kita. Karena itu kemudian surat tentang iri diletakkan di akhir. Wa min syarri hasidin idza hasad, 113. Para ulama mengatakan apa? Apapun yang kau lakukan, kau mengamalkan petunjuk dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Ali Imran, dalam surat An-Nisa, dalam surat Al-Maidah, tidak ada manfaatnya kalau kau punya iri. Karena apa? Hancur semuanya karena irimu. Subhanallah, ini bisa menjadi pintu. Maka kita dengan doa seperti itu, doa kebahagiaan saudara kita, lalu kita mohonkan untuk kita, insya Allah ini akan menghilangkan sifat iri. Pintu setan itu dah langsung kita tutup. Makanya Allah ingatkan di dalam surat An-Nisa juz yang ke-5, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ayat yang ke-32. Wala tatamannaw ma faddalallah bi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kau berangan-angan untuk mendapatkan rezeki apa yang dimiliki oleh saudaramu. Intinya begitu. Kau itu jangan tamani. Tamani itu apa? Kau itu bermimpi. Engkau ingin mendapatkan apa yang Allah lebihkan sebagian dari sebagian yang lain. Kenapa? Sebab ternyata
perasaan ini seringkali menjadi pintu celah setan untuk mengganggu hati kita, menimbulkan iri. Menimbulkan iri. Ini bahasa Al-Quran. Wala tatamannau. Tatamannau itu suka berharap kepada nikmatnya orang. Itu tamanni. Tamanni itu tuh. Kau jangan tamanni. Wala tatamannau. Berharap apa yang ada pada saudaramu dalam urusan dunia. Ini dalam urusan dunia. Maka hadirin, seringkali kelebihan saudara kita, entah kelebihan harta, entah kelebihan ilmu, entah kelebihan dunia, entah kelebihan jabatan, kelebihan apapun, ini bisa mengundang iri dan dengki. Makanya Allah katakan, la tatamannau. Jangan panjangkan matamu, fokus ya kepada Allah. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian mengalihkan, menutup agar berharap nikmat saudaranya itu tidak berubah menjadi iri dan dengki yang menjadi celah dan pintu syaitan di dalam diri kita? Allah kemudian lanjutkan, was'alullaha min fadlih. Ayat sama. Ayat sama. Jadi ternyata sifat iri, berharap apa yang ada pada saudara kita itu akan pupus, akan hancur, akan terputus dengan apa? Kesibukanmu. Was'alullah, minta langsung jak kepada Allah, minta langsung kepada Allah. Jangan kita ini hadirin, terpesona dengan apa yang dimiliki saudara kita. Mobilnya lebih bagus, rumahnya lebih luas, istrinya lebih cantik, anaknya lebih pinter. Ini semua membuka pintu-pintu setan untuk menggoda-goda dalam diri kita. Begitu. Suuzon dengan saudaranya, iri. Dan itu yang dilaknat. Makanya Allah kemudian lanjutkan apa? Was'alullaha min fadli. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Minta langsung kau kepada Allah. Sama seperti Nabi Zakaria tadi. Nabi Zakaria tengok Siti Maryam dimuliakan oleh Allah. Dia baru anak kemarin sore. Saya ini udah nabi udah lama kan? Begitu kan? Bisa saja Pak. Kenapa dia lebih? Padahal baru anak kemarin sore tapi punya banyak kelebihan. Saya udah nabi lama, tapi kok nggak ada kemukjizatan seperti ini? Subhanallah. Bisa saja ini potensi untuk apa? Membuka pintu-pintu iri dan dengki siapapun. Maka saat itulah Nabi Zakaria bukan kesibukannya cari macam-macam rincikan. Maryam, kau dari mana? Dari mana? Jangan-jangan kau enggak begitu. Bukan yang diutamakan, didahulukan suuzonnya. Tetapi malah di ayat tadi beliau kemudian berdoa, hunalika da'a Zakaria. Beliau sibuk dengan berdoa kepada Allah. Maka sama dengan ayat 32 surat An-Nisa ini, kalau kita mendapatkan sesuatu kenikmatan saudara kita, itu kekuasaan Allah, itu kebesaran Allah, itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala, itu kenikmatan yang Allah bagikan kepada siapapun. Maka tugas kita boleh pada saat itu kita mintanya kepada, ya Allah, saudaraku punya mobil baru, berikanlah karunia-Mu ya Allah, lapangkan rezekiku, mudah-mudahan Kau bagikanlah mobil yang baik. Insya Allah itu jauh lebih baik, akan menutup celah iri, dan insya Allah menjadi kebaikan bagi kita. Insya Allah ketika kita melihat langsung kekuasaan Allah terhadap saudara kita, lalu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ini mudah-mudahan menjadi salah satu isyaratnya. Isyarat di dalam setiap cerita para anbiya, ternyata apa yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan. Betapa jadi perbedaan-perbedaan dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi, strata sosial, pangkat dan jabatan, tinggi dan rendahnya, ini bisa saja membuka pintu permusuhan, kebencian, iri, dan perpecahan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita jalan keluar, pintu-pintunya. Nabi Zakaria pada saat seperti itu sibuknya berdoa, bukan sibuk untuk mencari dari mananya. Jadi beliau lebih melihat kekuasaan Allah terhadap sebagian hambanya. Maka layak bagi kita bersama, ketika ada kelebihan saudara kita, ada keistimewaan saudara kita, ada keutamaan yang Allah berikan kepada saudara kita, agar kita tidak kemudian terjebak suuzon, iri, dan ini peluang untuk
benci dan permusuhan di antara kita, maka sibukkanlah minta langsung kepada Allah yang telah mengkaruniakan kepada saudaranya agar kita pun mendapatkan bagian yang sama. Itu jauh lebih utama dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dari manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.